ada ketika berbicara Golkar di Cimahi. Bagi kita nih yang biasa ngobrol-ngobrol di warung kopi, ini partai-partai besar yang sangat seksi lah adanya gitu. Nah, dari masuk ke DPP, dari DPP muncul lagi nama karena di Juklak 3 itu diperbolehkan DPP itu menambahkan hasil usulan dari DPD tingkat kota kabupaten dan akhirnya muncullah nama Pangatiana. Memang nama Pak Dik-Dik selalu unggul ya. Dan nama Pak Dik-Dik itu muncul dari arus bawah. Jadi Rekom Golkar ini kalau kata anak-anak Cibober ini lebih seru daripada drama Korea kan? Oh gitu. Jadi momennya pertama milik nawe rezekina Pak Dik-Dik yang pas. Ya, gitu ya. pas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. Mohon izin sebelum kita mulai lebih panjang, karena ini di acara Anak Muda Tanpa Backingan yang diinisiasi oleh kawan-kawan Karang Taruna Cibober. Anak Muda Tanpa Backingan ini ada filosofinya, Kang. Kita membumikan konsep-konsep berserah diri. Bahwa kita tidak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa taala lah. Kita sederhanakannya di sana. Nah, lalu ya budaya kita dengan tidak mengurangi rasa hormat, izin memanggil Mang. Sekarang kita panggil di sini ada Mang Puset ya, begitu ya kurang lebih. Mang Budi Setiawan. Bagaimana Mang Budi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bersua ya. Udah lama kita ingin memang kalau berbicara Kang Budi Setiawan di Cibober itu Kang, wah iya lancuk kurang, matanya aja pakai baju lah Budi Setiawan lancuk kurang. Nah, kita berangkat ke Cimeta kemarin semua. Oh siap. Begitu Kang. Jadi memang kalau berbicara ada nama Kang Mang Budi Setiawan di Cibober itu terkesannya sangat seksi dan eksklusif lah begitu. Oh gitu? Iya betul. Kenapa eksklusif? Karena kita ingin banyak ilmu yang belajar dari Akang gitu loh Kang maksudnya. Siap. Entah itu dari secara personality, entah itu soal kepartaian dan lain-lain. Kang, hari ini ada beberapa yang ingin kita bicarakan dengan Akang. Pertama, tentunya Kang aktif di Partai Golkar sebagai apa Kang, izin? Saya di Golkar saat ini sebagai Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 di masa bakti 2021 sampai 2020 sampai 2025. Saat ini saya sebagai Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1 itu membawahi bidang apa aja? Keanggotaan dan kaderisasi. Keanggotaan dan kaderisasi. Memang ada ketika berbicara Golkar di Cimahi, bagi kita nih yang biasa ngobrol-ngobrol di warung kopi, ini partai-partai besar yang sangat seksi lah adanya begitu. Ada yang kita bicarakan mengapa Golkar di injury time mengeluarkan rekomendasi di Pak Dik-Dik. Ke Pak Dik-Dik? Iya, betul. Ya, jadi mengapanya kenapa ya? Jadi sebenarnya perjalanannya panjang. Jadi mulai karena di tubuh Partai Golkar itu ada mekanisme untuk khusus untuk untuk penetapan cakada yang akan diusung oleh Partai Golkar, yaitu mengacu kepada Juklak 3 tahun 2021, di mana mekanismenya itu mulai dari arus bawah, dari bottom up, dari tingkat kota atau kabupaten, itu diplenokan, diusulkan nama-nama yang akan muncul. Nah, kemarin itu hasil pleno yang ada di Partai Golkar itu ada 3 nama yang muncul, yaitu Pak Dik-Dik, Pak Ali Hasan, dan saya lupa satu lagi suaminya Bu Nur, Pak Sutisna. Jadi ada 3 nama, dan sesuai dengan Juklak 3 itu usulan dari hasil pleno itu diusulkan ke tingkat DPP melalui DPD Provinsi Jawa Barat. Nah, dari situ dari DPD itu digodok ulang dan dipanggillah DPD tingkat kota kabupaten untuk melihat persyaratan calon kepala daerah yang akan diusulkan ke DPP. Nah, setelah itu baru diusulkan ke DPP melalui DPD Provinsi Jawa Barat. Nah, tapi ada 2 nama yang mundur. Jadi dari 3 itu cuma 1 nama akhirnya yang muncul, yaitu Pak Dik-Dik. Nah,
Nah, dari masuk ke DPP, dari DPP muncul lagi nama karena di Juklak 3 itu diperbolehkan DPP itu menambahkan hasil usulan dari DPD tingkat kota kabupaten dan akhirnya muncullah nama Pangatiana. Nah, kemarin setelah mekanisme itu dijalani ya kita melakukan survei, ada 2 kali survei yaitu di bulan Mei sama di bulan Juni. Emang nama Pak Dik-Dik selalu unggul ya. Dan nama Pak Dik-Dik itu muncul dari arus bawah. Nah, setelah lama kita menunggu ya ternyata di tubuh Golkarnya pun ada pergolakan, rame, ada pergantian ketum ya akhirnya nggak tahu tiba-tiba muncul nama Pak Dik-Dik gitu. Emang saya kemarin yang ikut mengawal artiannya mengawal sesuai dengan mekanisme yang ada di organisasi ya. Karena di arus bawah dikehendakinya Pak Dik-Dik, ya saya emang agak mengawal kepentingan yang disepakati di arus bawah. Ya. Karena nama Pangatiana itu muncul di tingkat DPP, bukan di tingkat bawah, gitu, bukan di tingkat kota Cimahi, ya, tapi munculnya di tingkat DPP. Nah, kenapa tiba-tiba muncul? Ya emang kemarin ada mungkin lah teman-teman juga selentingan dengar bahwa nama Pangatiana muncul ada usulan dari salah satu petinggi Partai Golkar di pusat, gitu ya. Nah, munculnya di sana ya karena ada salah satu ada titipan dari sana itu dari Pak LBP yang kami dengar ya itu rumor tapi walau alam itu benar enggaknya cuman rumor bicaranya seperti itu ya itu nanti benar tugas Mang Acil konfirmasi KLBP laras deh. Siap. Nah karena yang rumornya seperti itu. Nah cuman saya emang kemarin karena ada pergantian di DPP, ada gejolak di DPP yaitu dengan mundurnya Pak Erlangga, ya saya datang ke sana waktu itu ya ingin mengawal ini gimana, kok kenapa Rekom nggak turun-turun, dan itu bukan hanya Cimahi, tapi seluruh Indonesia. Pas saya datang ke sana itu kurang lebih tanggal berapa ya? Saya tanggal 25 hari Minggu, gitu datang ke DPP. Itu bukan hanya Cimahi, ada ratusan bahkan ya ratusan DPD tingkat kota kabupaten, DPD provinsi yang menunggu B1 KWK. Nah, ya saya pun ya ada di sana menunggu juga dan belum turun-turun emang. Aduh, rada gelisah juga, gelisah dalam artian ini turunnya teh mau ke siapa? Terus ya kebetulan saya ketemu juga dengan Pak Aceh, dengan Kang Is, Pak Aceh sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan dia sekarang sebagai Waketum juga. Akhirnya saya berdiskusi dengan beliau dan menyampaikan bahwa kondisi di kota Cimahi itu seperti apa. Ya karena kenapa saya sampaikan itu biar objektivitas dalam pemilihannya lebih pas. Dan Pak Aceh bilang katanya Bud yang menentukan ini adalah sekarang ini ketum Bahlil ya dalam hal ini yang baru ya. Oh ya mangga itu maka saya bilang ke Kang Aceh, saya biasanya manggil Kang ya ke Kang Aceh karena itu senior saya juga di partai dan saya sambil nunggu ya akhirnya jatuhnya ke Pak Dik-Dik, alhamdulillah gitu lah ya, jatuhnya ke Pak Dik-Dik dan meskipun itu rada penuh drama lah, ya, cuman saya nggak akan cerita terlalu detail tapi secara garis besar seperti itu. Jadi Rekom Golkar ini kalau kata anak-anak Cibober ini lebih seru daripada drama Korea kan? Oh gitu? Karena ya bukan rahasia umum bahwa bahkan ada fake akun terus barisan sebelah lah begitu. Tentunya yang mengklaim bahwa Golkar sudah ada di pasti ya. Begitu lah. Apakah dengan masuknya rekomendasi Golkar tentunya hari ini notabene adalah Cimahi kan? Di injury time ini tiba-tiba ke Pak Dik-Dik. Sedangkan ya Akang juga mungkin tahu banyak yang klaim bahwa Golkar sudah ada di Pangatiana mungkin salah satunya. Apa mungkin ini berkorelasi dengan konstelasi Golkar di nasional gitu? Enggak juga sih sebetulnya Pak, enggak juga ya, enggak terlalu karena
kalau apa maksudnya situasi di Cimahi kalau dikaitkan dengan situasi nasional emang terlalu jauh ya. Ya, betul. Cimahinya daerahnya cuman kecil 3 kecamatan gitu ya. Sedangkan urusan di nasional mah terlalu kompleksitasnya terlalu tinggi lah ya. Tapi itu mah emang momentumnya yang pas aja pas saya datang ke sana karena ya emang betul. Nah, ada rumor juga katanya kalau misalnya masih Pak Erlangga ya mungkin jatuhnya Ya, betul. ke Pangatiana katanya ya. Tapi mungkin Mang Aceh juga dengar emang ini ketua yang baru ini cenderung lebih apa ya lebih melihat mungkin ya aspek-aspek yang terjadi di daerah. Lebih objektivitasnya lebih tinggi mungkin ya terhadap melihat situasi dan kondisi di daerah. Dan mungkin itu pun ya disampaikan oleh siapa? Oleh Kang Aceh selaku Ketua DPD Jawa Barat bahwa inilah objektivitasnya bahwa Pak Dik-Dik itu melalui 2 survei dia tinggi, ya Pangatiana lebih rendah gitu ya. Ya akhirnya turunnya makanya ke siapa? Ke Pak Dik-Dik gitu ya. Berarti sebelumnya memang belum keluar rekom itu ya Kang? Belum, emang belum. Berarti cuma klaim-klaim aja ya? Saya waktu itu sampai tanggal 26 itu hari Senin kalau nggak salah ya. Saya masih di sana, kebetulan saya nginep di Jakarta. Itu tanggal 26 itu belum keluar. Jadi baru keluar itu ya pas tanggal 27. Dan kebetulan ada salah lagi. Ya, ada salah penulisan. Ya, akhirnya saya nunggu juga sampai hari Selasa, ya nunggu revisinya ya baru kepegang itu oleh tangan saya itu per hari Selasa jam 9. Bahkan Pak Ketua Mang Ali Hasan sampai bilang, kita ngebelain nggak tidur ini dari kemarin kan? Tuh. Ya karena emang di DPP semuanya belum, masih banyak dan di waktu itu saya terakhir hari Senin itu di Jawa Barat itu kurang lebih ada 5 daerah yang belum termasuk Cimahi, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan satu lagi apa ya? Pokoknya ada 5 daerah aja yang Soalnya gini Kang, Mang, kalau bagi kita kan anak muda nih Mang, jadi suka menjamu-jamukan nih peristiwa per peristiwa lah begitu. Betul. Kalau kenapa kita menilai ini ada korelasinya dengan konstelasi nasional, walaupun betul notabene kepentingan nasional di Cimahi mungkin tidak akan sangat besar. Tetapi ketika kita nonton alus bocor dari Tempo tuh, bahkan Acil pernah update nih, apakah momentum ini akan dimaksimalkan oleh tim-tim yang memang berat terhadap Pak Dik-Dik di Golkar gitu lah maksudnya. Karena memang kalau mengutip dari alus bocor itu bahwa ada ketidakharmonisan antara Pak LBP mungkin pada waktu itu dengan Kang Bahlil lah, senior saya di HMI, Kanda Bahlil lah gitu. Entah itu soal tambahan, entah itu tax holiday dan lain-lain gitu. Ya emang sebetulnya saya udah dengar juga ya, udah dengar bahwa ya walau alam benar enggaknya, karena kalau terlalu jauh lah kapasitas saya mengomentari urusan nasional ya. Karena kita pun ya dengarnya ya rumor semua. Ya saya pun nonton apa itu yang di Tempo itu yang harus bocor ya, saya nonton semua asumsi-asumsi mereka gitu ya, asumsi. Tapi cuman saya nggak berani lah mengomentari itu. Cuman saya udah dengar malah apa yang diomongin oleh dari Tempo itu yang acara acara arus bocor itu saya sebulan sebelumnya saya udah dengar ya, sebulan sebelumnya saya udah dengar bahwa terjadi beberapa poros lah di tubuh Partai Golkar itu, ya ada poros Bahlil, ada poros LBP, ada poros Erlangga, tapi poros Bahlil sama poros LBP itu muaranya sama katanya ya ke inilah ke petinggi negara kita ya. Tapi cuman itu walau alam saya nggak berani mengomentari bahwa wah itu mah pasti benar, wah ini gini, saya nggak berani karena jauh lah kapasitasnya, apalagi konteks Cimahi. Tapi sebenarnya kalau dengan Cimahi nggak terlalu apa namanya efeknya nggak terlalu ini gitu ya. Tapi saya lihat ya kebetulan kemarin pas saat pergantian itu mungkin Ketum Bahlil juga belum menyeluruh dia mengetahui kondisi kota kabupaten seluruh Indonesia ya, karena dia baru beberapa hari gitu ya ditetapkan menjadi ketua umum.
Nah, terus ya mungkin ya akhirnya sisi objektivitas yang muncul, sisi objektivitasnya yang muncul mungkin ya. Nah, ya termasuk masukan dari DPD pengurus-pengurus DPD tingkat 1 di seluruh Indonesia. Gitu. Ya, jadi momennya etama milik nawe rezekina Padikdik yang pas gitu ya. Pas. Karena di tubuh Golkarnya sedang bergejolak, terus ada penggantian, ya otomatis ketumnya juga baru, ya, karena dia baru belum bisa melihat secara menyeluruh kondisi di kota kabupaten tubuh Golkar, ya akhirnya pasti sisi objektivitas yang muncul. Ini mana hasil surveinya, mana yang terbaik misalnya. Bener mun Acil nu geus bae si Acil cenah menjadi. Mungkin seperti itu gitu ya, karena emang dia nggak ada waktu untuk mempelajari aspek-aspek Iya, lain. betul. Nggak ada. Jadi yang ada ya by data yang ada. Oh ternyata keluarnya namanya Padikdik, ya alhamdulillah lah akhirnya muncul. Betul. Berarti dari segala asumsi, Mang Pelong, hipotesanya adalah miliknya Padikdik. Nah. Hipotesanya miliknya Padikdik berarti. Saya ke teman-teman seperti itu. Jadi dan ya di sini pun sempat ada gejolak ya di tubuh partai Golkar Cimahi di antara pengurus gitu ya. Sempat ada gejolak dan akhirnya dengan keluarnya nama Padikdik ya akhirnya jadi satu. Makanya ini mah milik sararea aja, saya milik pengurus yang ada di Golkar, milik Padikdik gitu ya. Ternyata munculnya nama itu. Saya datang ke sana itu ngawal ya emang ingin mencari, tujuan utamanya saya ingin mencari informasi dan mencari kepastian. Ini tuh mau jatuh ke siapa? Ya. Karena tadi ya kata Acil bahwa apa yang disampaikan oleh ketua pada saat deklarasi di Pandika, yaitu termaktub dalam dalam Juklak 3 itu pasal 80 sekian saya lupa ya, bahwa apabila DPP sudah mengeluarkan rekomendasi, maka seluruh elemen yang ada di tubuh Partai Golkar itu harus ikut. Dan konsekuensinya apabila tidak ngikutnya bisa dipecat. Bisa dipecat, dan itu omongan ketua itu, Mang Ali ya. Itu emang berdasar kepada aturan yang ada, bahwa mutlak itu tidak bisa ditawar lagi. Dan makanya kenapa kemarin saya datang ke DPP ngawal artian kita ingin tahu sebenarnya ini mau jatuh ke siapa. Ya, betul. Ya emang pilihannya ada dua, ke Pak Dikdik atau ke Pak Ngati. Ini ternyata ya jatuhnya ke Pak Dikdik. Tapi sebetulnya apapun keputusan DPP waktu itu ya siap dijalankan tentunya gitu kan. Ya mutlak itu mah harus. Mutlak itu mah, karena di Juklak 3 jelas gitu ya, harus bahwa apabila sudah turun dari DPP ya mutlak harus diikuti, itu mau nggak mau. Nah, gini Kang, tadi betul Mang Ali bahkan waktu deklarasi lah mungkin mengatakan barang siapa yang kadernya kurang lebih yang tidak ikut terhadap perintah partai akan dipecat hari itu juga. Sehingga memicu ketua Nangsat Panang Sari kan gitu, yang lain nggak mau kalah kita juga kan harus sama kan. Katanya kalau Nasdem ya begitu juga. Nah, ini Kang, setelah tadi akan ceritakan dinamika dan lain-lain, saya pun juga sedikit baca Pak Ketua siap total lah tentunya dalam hal ini, dalam konteks pilkada di Padikdik. Emang apa saja Kang yang sudah disiapkan oleh Partai Golkar pada saat itu? Ada beberapa lah. Kemarin kebetulan baru aja sehari yang lalu kita itu ngumpul dengan tim koalisi, dan sekarang kami masing-masing sedang merumuskan khususnya masing-masing itu jadi partai koalisi yang tergabung merumuskan akan langkah strategik apa aja yang akan kita lakukan. Ya mungkin dalam waktu minggu ini insya Allah udah beres. Saya pun kebetulan tadi itu lagi bikin konsepnya, mau jalan seperti apa, khususnya kita akan mengoptimalkan karena kejadian pilek itu masih handal keneh, pasti kita mengoptimalkan potensi yang ada kemarin. Dan itu kemarin itu rapat 4 partai koalisi itu ya arahnya ke sana. Jadi kan karena kan ini caleg-caleg pun mungkin masih banyak lah jejaringnya yang akan kita manfaatkan untuk mengoptimalkan nanti
di suara untuk paslon yang didukung, yaitu Pak Dik dan Bagja. Meskipun itu tidak akan 100% linier karena emang agak sulit ya untuk melinierkan antara suara pilek dengan suara suara nanti di pilkada. Tapi kita akan mengoptimalkan itu ya, karena ya yang jelas sekarang mesin partai mulai di start ya, di hanetan lah ya, untuk kita siap berjalan di nanti mungkin 2 bulan ke depan ya, 2 bulan ke depan itu. Bahkan kemarin kan kita sempat nih ngopi karena bareng ngerokok ya, ya. biasa. Kiblat politiknya anak muda ini kan ada di Mang Jabo lah. Mang Jabo update foto akang dan lain-lain kan begitu. Kemarin sempet tuh di Facebook hampir tiap hari Mang Jabo update foto akang lah. Sehingga kita berpikir apa mungkin pada akhirnya mengambil jalan tengah Rekom Golkar itu mengeluarkan nama Kang Budi Setiawan. Nggak bisa lah. Karena Golkar itu berproses untuk menentukan Cakada itu udah dari bulan 4. Dari bulan 4 dan ada susah jika namun di Golkar itu ujug-ujug ya. Iya betul. Ujug-ujug langsung tiba-tiba aja muncul nama baru. Kayaknya nggak rada susah gitu. Karena ada mekanisme yang kalau nama saya muncul berarti ada mekanisme yang tidak dilalui gitu. Ya tadi survei. Karena meskipun survei bukan penentu utama ya, tapi itu instrumen untuk menentukan calon wali kota ya, atau wakil wali kota gitu ya. Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi dan saya emang sebetulnya di rapat pleno awal itu di bulan 4 itu saya sebenarnya udah direkom, cuma sayanya nggak mau, saya belum siap lah untuk ikut kontestasi. Mungkin nanti nggak tahu ke depannya. Ya, betul. Tapi saat ini saya belum siap aja, jadi makanya saya nggak mau dicalonkan lah. Dan direkom waktu itu oleh Pak Golkar Cimahi gitu. Kan hari ini Kang di Cimahi ini sudah diputuskan lah, kurang lebih ada sudah 3 diputuskan calon, ya? 3 calon lah. Ada Pak Dik dengan Kang Bagja, ada Pangatiana dengan Kang Adit, ada AA Bilal tentunya dengan Kang Maulana kan begitu. Ini Kang, pesan Akang terhadap pemilih pemula tentunya. Kalau melihat, kita kan melihat dari angka persentase itu berada di posisi 14,2% pemilih pemula di Kota Cimahi hari ini. Yang notabene rata-rata pemilih pemula ini adalah swing voter. Yeah. Mereka memilih kadang rasional, kadang memang asal milih aja atau seperti apa gitu. Nah, apa Kang pesan Akang untuk pemilih pemula nih Kang? Emang sih ya, rata-rata saya sering ya kebetulan turun ke bawah. Kadang-kadang emang ngelihat para pemilih pemula itu gimana ya, sikapnya terlalu cuek teh kumahanya, jadi terlalu cuek lah ya terhadap politik ini. Geus bae lah sahawe lah. Iya betul. Nah cuman itu menurut saya hal yang disayangkan ya, menurut saya ya. Kebetulan saya di politik sekitar umur berapa ya, 23 tahun lah. Jadi keluar SMA tahun 94, saya 97 udah mulai masuk partai ya. Dan itu di tingkat bawah ya. Dan dulu itu bentuk kesadaran saya masuk partai itu karena satu, karena keingintahuan. Kedua, karena saya ingin membangun jejaring. Karena saya waktu itu berpikir bahwa karena saya meresep bisnis ya, resep usaha gitu. Wah, usaha itu yang paling utama itu adalah di jejaring ya. Bukan hanya sekadar modal yang harus kita miliki itu, tapi kalau kita memiliki jejaring yang baik, jejaring yang bagus, itu bisa berhasil. Dan ya alhamdulillah kita kabuktosan lumayan gitu ya dengan jejaring yang banyak. Nah makanya anak-anak muda itu jangan alergi terhadap partai, atau skeptis lah terhadap partai itu. Jadi kalau bisa Mbak sok ikut, sok lihat. Malah saya masuk Golkar itu waktu itu orang-orang tuh berpikir, wah Golkar dibubarkan ya. Saya malah masuk gitu ya. Malah saya di Jalan Lurah sama teman-teman yang lain bikin waktu itu dulu banyak posko PDI. Saya bikin posko Golkar di Jawa Barat itu cuma ada 2, satu di Cimahi, satu di Jawa Barat. Nah
Tapi makanya nih ke teman-teman nih khususnya anak-anak muda, apalagi yang baru milih, sok lihat dan ikut terjun di politik supaya wawasannya lebih terbuka. Dan alhamdulillah saya pun waktu itu ya pada saat itu ya wawasannya sebanyak yang kebuka. Oh saya kenal dengan ini, kenal dengan itu, ya hubungan dengan ini, hubungan dengan itu, ya akhirnya terbangun relationship ya. Dan itu mempermudah jalan saya pada saat ini. Gitu ya. Jalan saya pada saat ini sangat terasa lah bahwa hal itu tuh ini. Nah, jadi untuk ningali lamun ikut politik jangan terlalu banyak nonton TV. Karena emang kalau di TV mah kan kepentingan supaya rating naik, makanya nu diberita-beritakeun eta nu garoreng lampung. Karena banyak di dalamnya juga yang bagus-bagus. Banyak pisan yang bagus-bagus gitu ya. Maupun partai apapun itu ya. Partai apapun itu. Saya mau ngomong khusus Partai Golkar. Partai apapun itu banyak yang baik-baik kok. Nah, cuman kalau dikonsumsinya di TV, dikonsumsinya di media sosial tapi anu viral-viral ya emang nu viral-viral biasanya nu bermasalah artinya. Tapi maksudnya yang bagus-bagus itu banyak juga. Saya ningali seorang profil Akbar Tanjung seperti apa gitu, terus profil Surya Paloh juga seperti apa, Gerindra Pak Prabowo juga seperti apa, itu banyak yang baik-baik ya gitu. Nah, jadi sok lihatlah anak-anak muda, apalagi sekarang ya, dulu mah kita susah mencari informasi hal-hal seperti itu. Ayo nama sekarang tinggal ada di genggaman kita tinggal lihat. Dulu saya masuk ke Golkar ya jujur bari jeung teu apal Golkar teh kumaha anclum we heula. Ya tanpa miskin informasi lah pada saat itu. Tapi untuk saat ini mas sekarang informasi lebih mudah, kita mengeksplorasi seseorang itu gampang lah ya. Nggak kayak dulu gitu ya. Nah, sok anak-anak muda ini dengan media informasi yang begitu banyak, sok manfaatkan, lihat, karena butuh lah, dia nggak bisa untuk urusan hidup kita itu semua ada urusan di politik ya. Urusan baju kita, urusan sekolah, urusan emang tidak ada kaitan dengan politik. Urusan di rumah kita aja yang ada semua, urusan gas ya, emang tidak ada kaitan dengan politik, semua juga ada urusan dengan politik. Makanya di politik itu ya kita harus masuk kalau bisa mah. Minimal kita tahu kan, nggak misalnya kita nggak akan dulu aktif di partainya ya nggak masalah gitu, tapi minimal kita tahu. Jadi sehingga nanti pada saatnya memilih pun dengan sikap yang rasional, betul, tidak pragmatis gitu kan ya, entah hanya ukur diberi amplop ya. Nah, ukur 5 tahunan diberi paling seberapa 100.000 sehari aja habis uangnya. Kalau tukang ngarokok dibelikan rokok gebeak, udah gitu. Kayak 5 tahun ke hari mah kumaha masa bodoh. Tapi itu akan kita jalani. Aduh ternyata ini kan gawe hese, erek hadi tuge hese, erek hadi hese. Nah itu jadi sayang lah. Sekarang dengan media informasi yang begitu banyak sekali, menurut saya memudahkan kita lah untuk memilih yang baik. Gitu. Nah, sehingga gini Kang, di AMTB kita punya sedikit gagasan terhadap sesama anak muda lah, bahwa kawan-kawan dalam konteks keterwakilan kita sudah selesai. Jangan sampai kita hanya menjadi komoditi sebagai anak muda lah. Karena banyak anak muda yang pada akhirnya sudah menjadi anggota parlemen, bahkan hari ini merangkak di eksekutif kan begitu. Itu sudah banyak, tetapi mereka rata-rata tergerus oleh sistem kolektif kolegial gitu loh di dalamnya. Maka yang harus kita sadari hari ini, kita tidak butuh keterwakilan, atau mungkin kita butuh naik kelas gitu loh, yaitu adalah keberpihakan. Nah, gini Kang, apa yang akan Partai Golkar dorong ke depan tentunya agar keberpihakan pemerintah tentunya dalam hal ini eksekutif maupun legislatif berpihak dalam pembangunan sumber daya manusia di Cimahi. Karena memang gini Kang, izin, kadang kita tuh suka ingin ketawa gitu aja lihat elit politik, elit ASN yang bilang bahwa Cimahi tidak punya sumber daya manusia.
tidak punya sumber daya alam, cuma memiliki sumber daya manusia. Tetapi hal itu tuh hanya menjadi narasi politik, gitu. Tidak ada kenyataannya itu tidak ada gitu loh maksudnya. Nah, gimana dengan gagasan apa yang akan Golkar tawarkan gitu loh Kang? Banyak sih ya sebenarnya. Ya kebetulan saya alhamdulillah kebetulan saya mah orang Cimahi. Ya. Kemarin saya ikut konsultasi di Pilek juga tujuannya untuk membangun Cimahi. Dan ya kemarin alhamdulillah saya kurilingan gitu di Cimahi sehingga tahu ya masuk gang anu 1 meter gitu ya. Terus nanti kukur itu ningali kondisi baru dak ngarora aduh kararieu gitu ya. Ya jadi emang butuh treatment khusus sih karena ini mah ya. Yang emang kadang-kadang kita itu ya jujur lah di pemerintah kota itu banyak hal-hal yang kurang tepat sasaran ya contoh misalnya kayak Dinas Tenaga Kerja bikin pelatihan montir, bikin pelatihan barista, bikin pelatihan anu bari jenges beres pelatihan ge bingung diculkeun tidak ada kontribusinya kemana. Betul. Nah itu makanya itu kemarin saya ke teman-teman ya kebetulan saya banyak sok segala sesuatu itu jangan asal bikin kegiatan tapi by riset sesuai dengan kebutuhan. Karena risetnya nggak usah terlalu yang mahal lah ya, nggak usah pakai konsultan lah. Kayak gini aja di Cibeber aja atau di Leuwi Gajah lah. Saya dengar ya, saya pernah masuk ke Ganggang, di sana teh katanya ada produsen kerudung yang katanya udah seluruh Indonesia sebenarnya pemasarannya. Dan ternyata si pembuat kerajinan itu ada di dalam Ganggang itu. Dan saya tanya ke salah satu produsen, Pak, kapasitas produksi yang udah oleh warga itu udah memenuhi? Wah, kirang kene cenah Pak Budi. Kurangnya sabaraha? Nya aya kirang langkung macana 4.000 5.000 pieces macana per bulan itu. Itu diambil dari mana? Dari luar daerah Cimahi. Nah, kenapa tidak gitu? Nah, itulah yang yaitu saya hanya nanya dialog itu kan sebenarnya bisa itu campur tangan pemerintah yang itu. Sekarang kapasitas produksi home industry itu misalnya sehari 200 dengan 3 mesin dan 3 pekerja. Ya harusnya Pemkot tambahan deh ya 2 mesin jadi nambah deh. Nah itu kayaknya akan lebih pas gitu ya. Bikin pelatihan ngajahit emang itu yang dibutuhkan. Jadi tong hanya bikin di daerah situ kita bikin misalnya pelatihan montir, pelatihan montir mana nggak ada. Nah bikin pelatihannya seperti itu gitu yang pas. Saya lihat di RW 12 Ciberem ya banyak di sana pengrajin bubut ya. Dan ordernya mereka itu dari PT KAI katanya ya. Nah kapasitas produksi mereka itu masih kurang. Ya. Nah, kenapa kita tidak upgrade, kita tambah? Jadi untuk meng-create sesuatu anu can aya we orang kembangkeun lah. Ya, betul. Dan itu banyak di Cimahi itu potensi-potensi itu teh. Yang hasil saya kamari kukurilingan ya. Nah, itulah mungkin yang akan saya dorong ke Pemkot ya. Salah satunya karena saya yakin lah masyarakat Cimahi itu untuk bodoh-bodoh teuing, untuk goblok-goblok teuing. Mereka banyak orang-orang produktif ya kok. Iya, betul. Ya, sepakat. Nah, cuman ya kita tinggal lihat dulu situasinya, sok riset dulu. Ya risetnya nggak usah pakai konsultan hararebat lah. Kita aja lah, sok di wilayah Acil aja ya tinggal. Ada apa? Oh iya ada potensi ini. Sok kita upgrade. Yang asalnya dia kemampuannya misalnya di level 5, taikan ke level genap, taikan ke level 7. Dan itu saya yakin pasti bisa gitu. Dan dan akan salah satu ya tadi mengurangi pengangguran, berenya harunya baru ngarora ge banyak nu nganggur sehingga mereka bisa kerja. Nah itu mungkin ya salah satunya dan saya pasti akan mendorong keras urusan-urusan itu. Ya, karena kita kan pernah bikin simposium selatan namanya Kang. Ya, di sana tuh ada Ken, ada Adnan, ada Danila gitu, kawan-kawan di sana. Kita berbicara soal kecimahian, kebutuhan Cimahi secara ideal begitu. Karena tadi disinggung di Snaker, kita fokus dulu pembicaraan di sana. Sangat miris bagi kita, Kang, bahwa hari ini dengan kota Cimahi yang notabene ya di ujung ke ujungnya ketinggalan bahasa nama.
angka penganggurannya secara persentase tertinggi di Jawa Barat. Ya, ya. Setelah kita riset, kita menyusun apa ya Kak, aspirasi lah yang akan kita sampaikan ke anggota dewan. Ternyata Kang ada link di Disnaker, ya link lowongan kerja yang memang difasilitasi oleh pemerintah, tapi isinya tuh yang tahun 2022 dan 2020 yang sudah tidak berlaku. Jadi bagi kita, aduh, ya kan, jadi benar pada akhirnya ya kita anak muda tuh hanya menjadi komoditi aja gitu, dan hanya menjadi narasi-narasi politik mereka aja. Gitu, jadi kadang patologi ASN kita kan seperti itu ya kan, hanya menggugurkan kewajiban gitu nah kan. Ini terakhir nih Kang, sebetulnya banyak nanti di belakang layar kita ingin ngobrol dengan Kang. Cimahi, menurut Akang lah, kalau kan kemarin sempat viral nih Kang, kenapa Bandung? Karena Bandung sejuk kan gitu. Nah, kita ingin tahu nih karena kampusnya asli Cimahi, kita pengen tanya, kenapa Kang Cimahi? Maksudnya kenapa Cimahi gimana? Iya, apa yang akan tergambarkan di pemikiran Akang ketika berbicara soal Cimahi? Oh, ya Cimahi itu emang harus maju ya. Terus dan harus mandiri dan secara potensi itu mampu menurut saya ya. Karena ya sumber daya manusia Cimahi itu sebenarnya cukup lumayan unggul. Meskipun sekarang yang tertonjolkan baru di sisi atau profesi kemiliteran ya, yang baru tertonjolkan itu, tapi sebetulnya secara potensi lain itu sangat banyak menurut saya. Saya banyak kebetulan aktif di beberapa organisasi dan aktif di beberapa komunitas, itu sering memanggihan orang Cimahi. Sering, dan Cimahi itu sebenarnya potensinya luar biasa dan mampu untuk melakukan itu. Nah cuman ya nggak tahu ya, ini harus, menurut saya harus membangun sebuah kesadaran nih ke masyarakat khususnya ya, bahwa kita itu sebenarnya mampu. Dan yang sekolah dulu lah, waktu masih zaman sekolah, zaman saya sekolah masih encan di jonasi dan banyak sebetulnya orang-orang Cimahi yang bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah unggulan yang ada di Bandung. Betul. Sangat banyak. Sepakat. Sangat banyak. Dan mereka itu tidak kalah bersaing dengan orang-orang Bandung. Ya. Jadi sebenarnya makanya saya ingin sebenarnya orang Cimahi itu kudu lebih apa, dibangunlah sebuah bentuk kesadaran ya, bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa ya. Dan ya tadi benar kaitannya dengan sumber daya manusia. Terus kita sebenarnya udah punya keunggulan di sisi itulah, karena budaya keluarga militer di kita banyak, sehingga akhirnya banyak sekarang yang naik ya. Tapi sebenarnya di aspek lain pun banyak sebetulnya yang bisa kita gali, bisa kita unggulkan nanti untuk ke depan. Makanya saya cenderung Cimahi itu sok bangun kesadaran untuk berpikir ya. Karena potensi untuk itu sangat besar di Cimahi menurut saya. Ya, betul. Sepakat kan? Paling nggak gitu Kang. Sementara sebetulnya pengen banyak yang ingin kita ngobrolkan, karena lamun berbicara soal politik itu susah berhenti, kemudian ditemani dengan kopi hitam. Panjang ya. Karena memang kita ya biasa kalau di kamera terbatas oleh durasi Kang. Nah. Jadi ya mungkin cukup sekian Kang. Mudah-mudahan akan selalu diberikan kesehatan. Amin. Mohon izin kalau mohon maaf kalau ada kesalahan kata, tutur kata dan lain-lain, tentunya keterbatasan kita sebagai anak muda lah. Mungkin begitu Kang. Habis ini kita masih ngobrol ya Kang. Siap. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.